Gonjang-ganjing informasi tak sedap sedang menghinggapi timnas Vietnam. Publik sepak bola Vietnam ragu jika timnas Vietnam akan mampu meladeni timnas Indonesia 21 Maret mendatang. Lalu apa yang membuat publik sepak bola Vietnam ragu? Yuk kita simak ulasannya berikut ini. Pertama, kabar dari pelatih Philippe Troussier. Pelatih yang satu ini baru saja dicopot dari jabatan pelatih timnas Vietnam U23. Philippe Troussier disuruh fokus melatih timnas senior dalam gelaran kualifikasi Piala Dunia. Rumor yang beredar jika pelatih yang satu ini tidak mampu memberikan kemenangan bagi timnas Vietnam atas tim Indonesia akan dipecat dari pelatih Vietnam dan akan digantikan pelatih yang baru. Tentu saja rumor ini adalah tekanan tersendiri bagi pelatih Philippe Troussier. Jika ini bisa dimanfaatkan timnas Indonesia, maka timnas Indonesia akan bisa memberikan dampak yang positif, hasil yang positif pada pertandingan nanti. Kabar yang kedua datang dari pemain Vietnam, pemain andalan timnas Vietnam saat berlaga pada Piala Asia. Dia adalah Nguyen Dinh Bach. Pemain yang satu ini baru saja mendapatkan sanksi indisipliner karena datang terlambat saat berlatih. Dengan adanya sanksi tidak dapat tempat di timnas senior, di tim senior maksud saya, dan diturunkan sebagai tim U23, maka dia tidak bisa bermain reguler. Dia tidak bisa bermain untuk timnya saat timnya berlaga di Liga Vietnam. Kondisi ini tentu saja akan memberikan dampak negatif pada pemain yang satu ini. Dan Philippe Troussier pasti juga ragu akan memanggil pemain yang satu ini karena mentalnya baru kena. Kabar yang ketiga, publik sepak bola Vietnam yang diwakili oleh pandit, pengamat sepak bola, pakar sepak bola Vietnam mengatakan bahwa program naturalisasi timnas Indonesia berjalan baik. Hal itu bisa dilihat dari penampilannya di Piala Asia Qatar kemarin. Bahkan ditambahkan, jika timnas Indonesia kedatangan beberapa pemain baru, sebut saja Nathan Cho, Tom Haye, Ragnar, Ole Romeni, maka bisa dipastikan timnas Indonesia akan semakin kuat di tengah dan di depan. Oleh publik sepak bola Vietnam, ini akan memberikan tanda bahaya bagi timnas Vietnam. Kabar yang keempat, ini menarik. Data menunjukkan bahwa valuasi timnas Vietnam lebih rendah dari timnas Indonesia. Timnas Vietnam sekarang senilai, dilansir dari Transfermarkt, senilai 101 miliar. Sedangkan Indonesia 155 miliar, belum ketambahan naturalisasi baru seperti Nathan Cho, Ole Romeni, Ragnar Oratmangun, dan Tom Haye. Ini diperkirakan sekitar 300 miliar. Kalau analogi kita, ada barang, ada harga, ada kualitas, maka dengan ketimpangan perbandingan ini, maka harusnya Indonesia akan bisa lebih baik daripada Vietnam. Kabar kelima. Kabar kelima ini tentu saja menarik. Semua pemain timnas Vietnam berlaga di liga lokal Vietnam dan tidak ada yang bermain di Liga Eropa. Sedangkan timnas Indonesia sebagian besar karena pemain naturalisasi yang sebelumnya juga bermain di Liga Eropa, maka sebagian besar timnas Indonesia bermain di Liga Eropa.
Apa dampaknya? Dampaknya adalah secara mental. Mental pemain Indonesia harusnya lebih baik, baik bermain di kandang maupun di tandang. Sedangkan timnas Vietnam, tentu saja jika mereka terbiasa bermain di lokal Liga Vietnam, maka secara mental tentu saja tidak sehebat pemain-pemain yang sudah terbiasa malang melintang di negerinya orang. Jika ini juga bisa dimanfaatkan, maka timnas Indonesia sebenarnya di atas kertas jauh lebih baik. Dengan adanya kabar seperti ini, maka sebenarnya timnas Vietnam sudah tidak menakutkan lagi seperti dulu. Dulu itu kalau kita ketemu Vietnam, maka bawaannya kita kalah atau seri ya. Tapi sekarang dinamikanya berubah ya. Dinamikanya adalah timnas Vietnam sudah tidak menjadi tim yang menakutkan lagi. Dan ini mindset ini, mentalitas ini dibangun tidak dalam sekejap. Sintayong mengatakan selama melatih timnas Indonesia sebenarnya tidak hanya melatih secara taktikal dan fisik, akan tetapi mengajari mindset sepak bola dan mindset secara mental. Bagaimana stabilitas mental itu berbicara di dalam lapangan. Karena situasi lapangan tentu saja dinamis. Ada saatnya ketinggalan, mental kita seperti apa. Ada saatnya kedudukan masih kosong-kosong, mentalnya seperti apa. Kita sedang leading, sedang unggul dengan tim lawan, mentalnya seperti apa. Nah, ini transfer knowledge dari Sintayong ini ternyata memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Akhir kata, harusnya timnas Indonesia akan bisa menyudahi perlawanan timnas Vietnam 21 Maret mendatang. Kita ikuti video berikutnya dan update dari timnas Indonesia dan pemain Indonesia yang berlaga di luar negeri bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.